nama saya Salma Bidarina dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2503050060. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan sosial dalam masyarakat, dalam pembangunan masyarakat sebagai bagian dari mata kuliah konservasi sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu mengalami perubahan, baik dalam cara berpikir, berperilaku, nilai, maupun pola kehidupan sosialnya. Nah, perubahan ini dapat terjadi secara cepat maupun secara lambat, tergantung pada kondisi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, perubahan sosial itu dapat diartikan sebagai perubahan pada struktur dan pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Perubahan tersebut itu meliputi perubahan nilai sosial, sikap, norma, lembaga sosial, hingga pola interaksi antar individu di dalam masyarakat. Dalam pembangunan itu sendiri, masyarakat itu perubahan sosial itu memiliki hubungan yang sangat erat. Pembangunan tidak hanya berfokus kepada aspek ekonomi saja, tetapi juga mencangkup dalam hal aspek sosial. Karena itu, pembangunan itu seringkali mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi baru. Contohnya, perkembangan teknologi membuat masyarakat lebih berubah dalam cara bekerja, seperti berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dahulu, komunikasi itu dilakukan secara surat menyurat atau dilakukan secara langsung, sedangkan masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan media digital dan internet untuk berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan teknologi itu ikut menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor non-ekonomi yang mempengaruhi perubahan sosial. Misalnya adalah sikap masyarakat dalam menghadapi pekerjaan, kehidupan, dan struktur administrasi dan birokrasi pemerintahan, serta kondisi organisasi dalam masyarakat. Nah, semua faktor tersebut itu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perubahan sosial itu terjadi. Nah, perubahan sosial itu juga perlu diarahkan dan didorong untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah pembangunan masyarakat atau community development. Nah, pembangunan masyarakat itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang artinya, pembangunan masyarakat dan perubahan sosial itu memiliki hubungan timbal balik. Pembangunan itu dapat menyebabkan perubahan sosial, dan perubahan sosial juga itu dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, menurut pendapat beberapa ahli seperti Asian, Words, dan Thomas, dan rekan-rekannya, terdapat beberapa bentuk perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner ini terjadi secara lambat atau bertahap. Biasanya perubahan evolusioner ini berlangsung dalam waktu yang panjang dan lama dan berkembang mengikuti kondisi masyarakat. Contohnya adalah perubahan pola hidup masyarakat desa lebih modern seiring dengan perkembangannya teknologi. Seperti perubahan alat transportasi yang semula adalah sepeda menjadi motor lalu mobil. Dan perubahan yang kedua adalah perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner ini sendiri terjadi karena cepat atau seringkali membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena adanya konflik atau gerakan sosial atau perubahan sistem pemerintahan itu sendiri. Contohnya yaitu pada peristiwa reformasi Indonesia pada tahun 1998 yang mengubah sistem pemerintahan dari Orde Baru menjadi masa reformasi. Dan yang ketiga adalah perubahan diakletis. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena adanya pertentangan atau konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, konflik tersebut itu kemudian menghasilkan suatu perubahan baru dalam sistem sosialnya. Contohnya adalah perdebatan antara pembelajaran online dan tatap muka atau offline yang akhirnya membuat sekolah memakai sistem hybrid. Yang keempat adalah perubahan yang dipaksakan. Nah, perubahan ini biasanya terjadi karena adanya aturan atau kebijakan tertentu yang mengharuskan masyarakat itu untuk mengikuti perubahan tersebut. Contohnya adalah kebijakan pemerintah terkait penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Contoh lainnya itu seperti masyarakat wajib memakai helm saat berkendara karena ada aturan lalu lintas dari pemerintahan.
Dan yang kelima adalah perubahan yang terkendali. Perubahan yang terkendali merupakan perubahan yang direncanakan dan diawasi agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat. Nah, contoh dari perubahan terkendali adalah program penghijauan sekolah dengan menanam pohon agar lingkungan itu lebih bersih, asri, dan nyaman. Kemudian, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor teknologi. Perkembangan teknologi ikut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga ekonomi digital. Dan yang kedua adalah faktor dari gerakan massa. Gerakan masyarakat itu dapat mendorong perubahan sosial, terutama jika masyarakat itu memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki kondisi sosialnya. Yang ketiga adalah faktor dari penemuan baru, gagasan baru, atau inovasi. Munculnya ide-ide baru yang dapat mengubah cara berpikir masyarakat dan bertindak. Nah, yang keempat adalah perubahan transportasi dan komunikasi. Semakin majunya dunia digitalisasi, sistem transportasi dan komunikasi tersebut, maka hubungan antar wilayah dan antar individu itu menjadi lebih mudah, yang hal ini dapat mempercepat terjadinya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa perubahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan masyarakat. Perubahan sosial itu sendiri dapat membawa dampak positif apabila dikelola dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai mahasiswa konservasi sosial, kita juga perlu memahami bahwa perubahan sosial itu terjadi agar dapat membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.